そんなもん所詮親善試合みたいなもんだろ。分かってる分かってる。いや、痛いなんで別に私だってあなたのことだ。 Halo semuanya. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Roshidere episode keempat nih. Di episode sebelumnya, saat berbelanja di toko teh, Masha menawari Kuje untuk ikut mencobanya. Tapi Kuje menolaknya, sebab dia tuh tidak ahli dalam hal ini. Di pikiran Kuje mungkin Yuki ahlinya dalam hal ini, dan itu membuat dirinya termenung. Ingatan saat perpisahan kedua orang tuanya pun muncul. Kuje yang termenung akibat ingatan masa lalunya, seketika Masha langsung memeluknya. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? いいんだよ。よしよし。 Sehabis belanja, mereka tuh kembali ke sekolahan. Dengan membawa boneka, Masha dan Kuje menemui ketua OSIS. Masha berniat menaruh boneka itu di ruangan OSIS, namun ketua OSIS menolaknya. Untung ada Kuje, barang yang mereka beli sesuai dengan permintaan ketua OSIS. Apa jadinya jika Masha berbelanja sendiri? Kata ketua OSIS. Kuje yang sering membantu kegiatan OSIS, lagi dan lagi ketua OSIS menawarinya untuk bergabung. Kali ini Kuje masih belum bisa memutuskannya. Masha mendengar itu pun menyarankan untuk bergabung secara tidak resmi saja. Entah kenapa mereka tuh begitu menginginkan Kuje untuk bergabung. Padahal nih, dia pernah gagal saat menjadi anggota OSIS bersama Yuki. Maka dari itu, dia tuh menganggap dirinya tidak layak untuk menjadi anggota OSIS. Alasan yang tidak logis, ketua OSIS memberitahu Kuje kalau dirinya itu menjadi ketua OSIS demi mengejar cintanya. Dibandingkan dengan alasan Kuje, alasan ketua OSIS lebih tidak logis lagi. Ketua OSIS pun menunjukkan foto di masa lalunya. Melihat foto tersebut, Kuje malah mengira kalau foto tersebut adiknya ketua OSIS bejir. Perubahan yang cukup drastis membuat Kuje terkejut. Dari situ, ketua OSIS menceritakan masa lalu dirinya. Dulu, dia tuh tidak menyukai sekolahan, dan dia juga tidak pandai dalam hal apapun. Suatu ketika, dia menyukai cewek cantik yang berada jauh dari levelnya. Untuk mendapatkan cintanya, dia berjuang keras demi bisa layak menjadi pacarnya. Salah satu perjuangannya yaitu merubah penampilannya dan juga menjadi ketua OSIS. Dan sekarang, dia berhasil mendapatkan cintanya. Nah, pacar ketua OSIS bernama Chisaki, wakil ketua OSIS. Kalau bergabungnya Masha ke anggota OSIS itu gara-gara Chisaki yang memintanya. Menurut Masha, dirinya bergabung itu bukan hanya semata diminta oleh Chisaki, melainkan dirinya ingin melakukan hal baik untuk para murid saat sudah bergabung. Kemudian, ketua OSIS tuh menyuruh Kuje untuk lebih percaya diri lagi. Hal itu malah membuat ingatan masa lalu bersama Yuki pun muncul. Jika suatu saat Kuje berniat bergabung dengan anggota OSIS, ketua OSIS dan kawan-kawan tuh menerima dengan lapang dada. Tiba-tiba Kuje menanyai keberadaan Alia kepada mereka berdua. Ketua OSIS memberitahu kalau Alia sedang mencoba menengahi pertikaian di antara tim baseball dengan tim sepak bola. Pertikaian itu akibat adanya tempat dan waktu berlatih yang bertabrakan. Kedua tim yang tidak mau saling mengalah, Alia mencoba menengahi pertikaian di antara mereka. Adanya masalah itu pun Kuje berniat untuk memeriksanya. Berpindah scene, diperlihatkan Alia sedang menengahi kedua tim nih. Perdebatan di antara kedua tim membuat Alia sedikit kebingungan. Bertambahnya waktu, perdebatan semakin memanas. Sampai-sampai nih, omongan Alia itu tidak lagi didengar oleh kedua tim. Dari situ, Alia merasa kalau dirinya memang tidak mempunyai bakat untuk mempengaruhi orang lain. Seketika muncul ingatan saat dia sudah tidak lagi mengandalkan orang lain. Dia pun sudah putus asa kepada kedua tim tersebut. Sambil menangis, dia meminta tolong dengan menggunakan bahasa Rusia. Tiba-tiba muncul Kuje.
Baru datang, dia langsung memperkenalkan dirinya ke semua orang kalau dirinya itu merupakan bagian dari anggota OSIS. Dengan tegas dia bilang kalau dirinya datang itu diutus oleh ketua OSIS. Ala-ala, alasan aja lu bang. Tadi ditawarin masuk anggota lu gak mau, sekarang malah ngaku-ngaku. Parah-parah. お取り込み中にすいません。 Nah, diperlihatkan sebelum Kuje datang di tempat itu, dia tuh mendengar keributan kedua tim dari luar. Dan saat dia sudah berada di depan tempat tersebut, dia tuh melihat Alia yang memberikan saran tapi tidak didengarkan oleh kedua tim. Pada saat itu, dia ingin pergi dan tidak ingin ikut terlibat di dalamnya. Ketika Alia meminta tolong menggunakan bahasa Rusia, dia pun berniat menolongnya. Itulah sebab dia ikut terlibat dalam masalah kali ini. Pamagichi. Uze yang tahu konflik dari kedua tim, dia tuh menyarankan seperti Alia. Tapi dengan catatan, sang manajer dari sepak bola harus membantu tim baseball. が手伝いに行きます。いいよね。構わないが、どうだ？いいだろう。 Kedua belah tim pun menyetujuinya. Masalah yang sudah beres, Alia dan Kuje pun pergi dari situ. Tapi Alia aneh dengan usulan dari Kuje. Padahal sudah jelas usulan itu sama persis dengan usulan Alia. Entah kenapa mereka menyetujuinya. Menurutnya, Kuje itu sudah memprediksi usulan itu akan disetujui oleh manajer sepak bola. Nah, Alia yang menyadari itu, Kuje menjelaskan kalau sang manajer itu adalah pacar dari ketua tim baseball. Dan pada saat itu, ketua tim baseball ingin menyelamatkan pacarnya. Tapi sebagai ketua tim baseball, dia harus bersikap profesional juga. Itulah sebab Kuje bisa tahu akan disetujui usulannya. キャプテンと付き合ってるんだ。 Setelah menjelaskan, kedatangan mereka berdua disambut oleh ketua OSIS. Dia pun bertanya, apa sudah mendapatkan solusinya? Langsung tuh Alia memberitahu, berkat Kuje, semua sudah teratasi. Lagi dan lagi, ketua OSIS menanyakan keputusan dari Kuje soal tawarannya. Dengan tegas, dia menyatakan kalau dirinya sudah memutuskan menjadi bagian dari anggota OSIS. Sudah pasti dong ketua OSIS menerima. 末席に加わらせていただきますよ。おう、よ Baru ろしくな。 diterima, dia langsung mendapatkan tugas becir. Nah, berhubung hari sudah gelap, ketua OSIS menyuruh Kuje untuk menyelesaikan tugasnya esok hari. Dengan kesal, dia dan Alia pun berjalan pulang. Akibat ketua OSIS, perjalanan dipenuhi keluhan dari Kuje. Tiba-tiba, Alia bertanya, apakah tujuan Kuje bergabung itu untuk mendampingi Yuki dalam pemilihan ketua OSIS? それはスオさんと一緒 Kalau に iya, kenapa? Apakah kau akan mengurungkan niatmu menjadi ketua? Jawab Kuje. Dengan tegas, Alia berkata, meskipun berhadapan denganmu, aku akan tetap berjuang untuk menjadi ketua OSIS. Ungkapan itu, Kuje sudah menebak kalau Alia tidak pernah gentar dengan pendiriannya. Dengan alasan yang tidak jelas, Kuje malah mau membantu Alia menjadi ketua OSIS dong. Pelin-pelan amat jadi cowok. 俺がお前を生徒会長にしてやる。 Dia juga tidak akan membuat Alia sendirian lagi. Maka dari itu, dia menyuruh Alia untuk menggenggam tangannya. Mendengar itu, Alia pun terharu dan menggenggam tangan Kuje. Akibat dari Kuje, Alia menyatakan cinta menggunakan bahasa Rusia. Ini mah Kuje gak bisa tidur 1 tahun, becir. やちびゃりぶりゃ Detak jantung Kuje pun begitu bergetar. Kali ini, dia mengingatkan perasaan yang sama di masa lalunya. Saat Alia menyadari kalau Kuje sedang memikirkan cewek lain, dia kesal dong. Dengan aura yang menyeramkan, Alia meremas tangan Kuje hingga kesakitan nih. Waduh, ini mah perang dunia gak sih guys? 痛い痛い痛い。なんで？ 今 Sebelumnya, Kuje kan bilang akan selalu ada untuk Alia. Nah, kenapa Kuje sedang memikirkan Yuki kali ini? Kata Alia. Meskipun Kuje menjawab dengan jujur, tetap saja Alia tidak mempercayainya. Lagi-lagi tangan Kuje diremas ユキ olehnya. のことじゃ。 Amarah Alia yang sudah tidak tertolong, dia pun menampar Kuje. Sambil tergeletak, Kuje memberikan jempol dan berkata, tamparan yang sangat mantap. Wah, kocak juga nih lord kita. ナイスビンタ。 Kemudian mereka pun pulang bersama. Sesampainya di rumah Alia, dia khawatir akibat tamparannya kepada Kuje. Biar terlihat keren, Kuje tuh menganggap tamparannya Alia rasanya seperti dicubit kecil. Tiba-tiba Alia memberikan ciuman dong. Ala-alasnya boy, dunia milik mereka berdua nih. Seketika Kuje pun terdiam. Kenapa kau menatapku begitu? Itu hanyalah ciuman di pipi, tanya Alia. Dan itu malah membuat Kuje tambah keiranan dong. Bukankah seharusnya antar pipi, kata Kuje. Rasa ciuman yang begitu nikmat, dia tuh sampai tidak bisa berkata-kata. 感触は。いや、どっちだ？
それじゃ。 Singkat cerita, mereka pun berpisah. Nah, ketika Alia di dalam rumah, kejadian saat dirinya mengungkapkan cintanya malah membuat pikirannya terbayang-bayang oleh sosok Uji nih. Tetap saja dia tidak mengakui ungkapannya sendiri. Menurutnya, kejadian saat itu dia terkena hipnotis, tapi semua itu tidaklah penting. Dan dia akan memfokuskan untuk menjadi ketua OSIS. 別に私だってあなたのことだ。生徒会長になること私がすべきは。 Tiba-tiba terdapat Masha yang baru pulang juga nih. Dengan senang Masha memberitahu Alia kalau dia tuh telah bertemu seseorang yang hebat. Siapa lagi kalau bukan Guzi. Nah, dia juga memberikan boneka yang telah dia beli kepada Alia. Kata Masha, boneka itu sangat mirip dengan Alia. Alia kaget dong, padahal boneka itu tidaklah mirip dengan dirinya. Masha pun memberitahu kalau boneka itu mirip dari segi ekspresi matanya doang. Ngomong-ngomong nih soal Guzi, ternyata dia sangat manis. Pantas saja Alia menyukainya, kata Masha. Waduh, sekali dayung 2 harem dimiliki ini mah. いい子ねって思ってアリアちゃんが好きになっちゃう。 Tetap saja Alia tidak mau jujur meski dengan saudaranya sendiri. Tapi dengan tingkah Alia yang lucu, Masha tuh sudah mengetahui kalau Alia sedang menutupi perasaannya. Dia pun memberikan saran kepada Alia untuk cepat-cepat mengungkapkan perasaannya. Jika tidak, bisa saja orang lain berusaha merebut Guzi darinya. Bilang saja kalau lu yang mau merebutnya. Caelah Masha. Ungkapan itu membuat Alia kebingungan. 遅いんだから何の話してるのよ。 Inilah akhir dari Rosidere episode yang keempat ya guys. Kira-kira Lord kita mempunyai harem berapa ya guys? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.